Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bertemu pada pertemuan ketiga dalam mata kuliah Keuangan Publik Islam. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita semua terhindar dari wabah virus COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita lihat presentasi mengenai Baitul Mal dan bagian-bagiannya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, baik, kita check it out video atau presentasi materi Baitul Mal dan bagian-bagiannya berikut ini. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT dan bagian-bagiannya. Kita masuk ke pengertiannya. Menurut Hosen dan Hasan Ali, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Sedangkan menurut Heri Sudarsono, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit. Contohnya zakat, infak, dan sedekah. Nah, secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Yang kedua, yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT tentu saja tertuang dalam dalil Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang mana menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Dalil yang ketiga yang dijadikan dasar didirikannya BMT adalah hadis fi'liyah, di mana Rasulullah SAW sendirilah yang telah membangun BMT. Sedangkan berdasarkan hukum di Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkorporasian. Oke. Nah, sejarah perkembangan BMT. Sejarah perkembangan BMT mungkin dapat kalian baca. Kalian simak secara detail. Ini ada pada zaman masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah ini, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak-pihak al-jihad yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu, Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagikan kepada kaum muslim serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ganimah dan 1/5 dari bagian-bagiannya setelah usai peperangan, tanpa menunda-nunda lagi. Nah, pada sepeninggal masa Rasulullah, masuk ke masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, BMT masih terus berkembang. Lalu, masuk lagi kepada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dapat kalian baca bagaimana sejarah pada Khalifah Umar bin Khattab. Lalu, masuk ke masa Khalifah Utsman bin Affan. Ternyata, pelaksanaan BMT semakin berkembang sepeninggal Rasulullah SAW. Nah, masuk ke masa Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk selanjutnya. Lalu masa khalifah-khalifah sesudahnya. Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah. Jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah Subhanahu wa taala dan amanat rakyat, maka pada pemerintahan Bani Umayyah Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Nah, oke. Nah,
Bagaimana dengan sejarah BMT di Indonesia sendiri? Sejarah BMT di Indonesia itu dimulai sejak tahun 1984. Dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih diberdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan secara operasional. Kemudian dilanjutin oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. Nah, tujuan BMT. BMT bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Ada nggak di antara kalian di sini yang sudah menggunakan fasilitas BMT mungkin? Keluarganya? Sanak family? Mungkin ada ya. Oke, prinsip kerja BMT itu gimana? Sama nggak Bu dengan bank? Hampir sama, namun ada prinsip-prinsipnya, yaitu prinsip bagi hasil, yaitu menggunakan konsep mudharabah, al-musyarakah, al-muzara'ah, dan al-musyakah. Nah, ada sistem profit di sini. Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan. Kebajikan adalah merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non-komersial. Jadi nasabah hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja. Sistem balas jasa. Tata cara jual belian dalam pelaksanaan BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberikan kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibeli, kemudian ditambah markup. Keuntungannya nanti dibagi kepada penyedia dana. Nah, sistem balas jasa ini yang dipakai apa akadnya? Yaitu al-murabahah, as-salam, al-istisna, dan babit salman ajil. Oke, akad bersarikat. Akad ini kerjasama antar dua pihak atau lebih yang masing-masing mengikutsertakan modal dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugiannya disepakati. Ya ini akadnya yang sering kita kenal dan sering sudah pernah kalian pelajarin, yaitu akad al-musyarakah dan al-mudharabah. Oke, produk pembiayaannya. Produk pembiayaannya penyedia uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Jenis produk BMT. Secara umum, produk BMT dalam rangka melaksanakan fungsinya dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu produk penghimpun dana atau funding, produk penyaluran dana atau lending, produk jasa, produk tabaruk, ziswah, yang kita bisa kenal dengan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Bagaimana sih kegiatan operasional BMT? Berarti Bu, BMT ini hampir sama ya dengan bank syariah. Polanya hampir sama, tapi mekanismenya berbeda karena yang kita lihat di sini ya, kegiatan operasional BMT, pola tabungan di mana tabungan atau simpanan dapat diartikan sebagai titipan murni dari orang atau badan usaha kepada pihak BMT. Kalau BMT ini lebih kepada usaha mikro kecil menengah, kalau bank syariah itu mereka lebih fokus mengenai investasi. Nah, oke, selanjutnya akad yang digunakan. Yaitu yang pertama ada simpanan wadiah, titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan mengeluarkan semacam surat berharga, pemindah atau transfer. Nah, akadnya dibagi dua, yaitu wadiah, ya domanah, titipan yang mendapatkan bonus dari pihak bank syariah. Ini jika bank syariah mengalami keuntungan. Wadiah amanah yaitu titipan dana zakat, infak, dan sedekah. Nah, kalau untuk tabungan, ini sifatnya hampir sama. Di bank syariah juga ada produk wadiah. Simpanan mudharabah, simpanan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Jenis-jenis tabungan simpanan, tabungan persiapan kurban, tabungan pendidikan, tabungan persiapan untuk nikah. Jadi nih, kalian yang mau nikah, boleh nih dari sekarang persiapkan untuk nikah. Nah, tabungan persiapan untuk melahirkan, naik haji. Nah, ini wajib tabungan naik haji bagi setiap muslim ya. Jadi kalau kalian belum punya uang untuk naik haji, jangan berkecil hati, jangan
kita bisa ada tabungan yang disediakan oleh BMT untuk memudahkan kaum muslim dan muslimat untuk dalam proses naik haji. Lalu ada simpanan berjangka atau deposito, simpanan khusus untuk kelahiran, simpanan sukarela, simpanan hari tua, dan simpanan akikah. Oke. Pola pembiayaannya, ada 2 jenis pembiayaannya, yaitu akad tijarah jual beli. Yang kedua, akad syirkah, penyertaan dan bagi hasil, di mana di sini menggunakan musyarakah dan mudharabah. Badan Hukum BMT. KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan surat keterangan operasional dari Pinbuk, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, koperasi serba usaha atau koperasi syariah. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam atau syariah. Oke. Nah, kendala BMT itu apa aja sih? Kendalanya, yang pertama, akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Jadi, masyarakat yang tujuannya mungkin untuk mendapatkan bagi hasil lebih dari dana yang sudah mereka tabung, itu tidak bisa sesuai dengan harapan mereka, karena belum banyak adanya kesadaran dari, terutama dari masyarakat yang beragama Muslim, untuk juga memiliki menginvestasikan dananya di Baitul Mal. 2. Adanya rentenir yang memberikan dana yang memadai dan pelayanan yang baik dibanding BMT. Ini maksudnya apa, Bu? Berarti rentenir lebih bagus dong pelayanan dari BMT? Bukan. Di sini rentenir dalam prosesnya mungkin lebih mudah. Jadi tidak seperti BMT yang prosesnya agak sedikit rumit. Tapi sesuai dengan kaidah Islam. Nah, rentenir kalian tahu sendiri, dia tentunya memakai bunga yang diharamkan dalam Islam. Oke, yang ketiga adalah nasabah bermasalah. Nah, yang keempat, adanya persaingan tidak Islami antara BMT karena persepsi bahwa BMT adalah lawan bukan partner. Ya, karena banyaknya BMT lain yang menganggap seharusnya sesama lembaga keuangan syariah, baik itu BMT, baik itu bank syariah, saling mendukung agar masyarakat semuanya menggunakan lembaga-lembaga keuangan syariah, tapi bukan untuk bersaing. Nah, yang kelima, ketimpangan fungsi utama BMT antara Baitul Mal dan Baitul At-Tamwil. Nah, oke, bagaimana strategi pengembangan BMT? Yaitu dengan mengoptimalisasi SDM yang ada dibuat BMT, strategi pemasaran yang lebih luas, inovasi produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat, fungsi partner BMT perlu digalakkan, bukannya dilawan. Tadi seperti yang Ibu jelaskan ya. Yang kelima, evaluasi bersama BMT. Oke, baik. Itu adalah sekian mengenai sedikit materi mengenai BMT dan bagian-bagiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kita bisa diskusi sambil diskusi bersama ya. Ini ada beberapa pertanyaan, Ibu bagikan kepada kalian. Silahkan dijawab. Ada 10 pertanyaan, jadi hanya 10 orang yang menjawab, selebihnya menanggapi jawaban dari 10 orang ini. Paham? Jadi 10 orang pertama boleh menjawab diskusi ini. Yang terlambat untuk menjawab, silahkan untuk menanggapi dari 10 pertanyaan ini. Nanti kita diskusi bersama selanjutnya di web e-learning UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi ya. Ibu bacakan sedikit diskusinya. Yang pertama, bagaimanakah perkembangan BMT di Indonesia? Yang kedua, apakah persamaan BMT dengan koperasi konvensional? Yang ketiga, apa perbedaan BMT dengan koperasi konvensional? Yang keempat, jelaskan perkembangan BMT pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian, yang kelima, bagaimana pola pembiayaan BMT? Yang keenam, sebutkan badan hukum BMT. Yang ketujuh, apa saja yang termasuk jenis tabungan BMT? Yang kedelapan, bagaimana prinsip kerja BMT? Yang kesembilan, bagaimanakah strategi pengembangan BMT? Yang kesepuluh, jelaskan dasar hukum BMT. Oke. Itu tadi adalah beberapa pertanyaan yang harus kalian bahas. Seperti tadi mekanisme dan metode menjawab diskusinya. Silakan 10 orang pertama untuk menjawab 10 pertanyaan diskusi. Selebihnya silakan menanggapi dari 10 poin tersebut. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu dari apa yang sudah disampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.